Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Budiarti dari kelas Perbankan Syariah 5H. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas ekonometrika. Mulai dari menginput data pada SPSS, menganalisis, dan tentu saja sampai cara membaca hasil asumsi klasik. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita akan membuka file Word yang telah dikirimkan oleh Pak Hafiz. Data ini adalah data penelitian. Kemudian kita pahami dulu perintah soalnya, yaitu silakan diuji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikol, dan uji heteroskedastisitas. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Seperti inilah tampilannya dan kita klik pada menu data view. Kemudian kita kembali lagi ke data Word dan kita salin saja. Kita copy satu persatu biar tidak ada kesalahan. Setelah itu kita kembali ke aplikasi SPSS dan kita paste. Lakukan seperti itu sampai semua data habis. Jika data sudah selesai di-copy, kita klik pada menu variable view. Kita ubah variabelnya menjadi nama, yaitu Service Excellent. Kita beri nama X1 dalam kurung Service Excellent. Dan ternyata tidak bisa dinamai seperti itu, jadi kita cukup beri nama X1. Kemudian pada menu desimal ini kita klik menjadi 0 dan pilih yang scale. Yang kedua ini kita ubah menjadi namanya X2. Yang desimal sama kita nolkan. Ini juga sama, kita klik pada scale. Nah, yang ini kita beri nama Y, variabel Y, desimal 0, dan ini diklik scale. Setelah itu kita klik pada bagian analyze, kita pilih bagian regression. Regression kita pilih linear. Nah, pada bagian dependent kita masukkan variabel Y. Kemudian pada bagian independent kita masukkan X1 dan X2. Setelah itu kita klik menu statistik, kemudian centang semua kolom yang ada. Kemudian kita juga centang di bagian Durbin Watson, kita beri tanda centang. Kemudian langsung kita klik continue. Kemudian pada menu kedua kita pilih yang plots. Kita masukkan variabel Y itu zbreadth kita masukkan, dan di variabel X kita masukkan srecit. Kemudian histogram dan
normal probability plot, kita centang dan klik continue. Kemudian pada menu save, kita hanya mencentang bagian atas sendiri yang menu residuals. Kemudian lalu kita klik pada bagian continue. Setelah itu kita langsung klik bagian OK. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, data kita sudah jadi. Kita perbesar dulu biar jelas. Nah, ini data yang kita peroleh. Nah, sekarang kita masuk pada hasil membaca uji asumsi klasik pada uji normalitas. Pada uji normalitas, kita melihat pada histogram dan plot. Pada hasil histogram, jika terdapat garis melengkung ke atas, membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, dapat disimpulkan bahwasannya data dalam penelitian tersebut berdistribusi normal. Sedangkan pada hasil uji normal probability plot, titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal dari titik-titik nol dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Nah, sekarang kita masuk pada hasil membaca uji autokorelasi yang bisa kita lihat dari tabel Durbin-Watson, yaitu senilai 2,543. Berdasarkan pada tabel Durbin-Watson tertera 2,543, di mana N adalah 50 dan variabel bebasnya adalah 2. Maka sebelum itu kita melihat nilai DL dan DU pada tabel, yakni sebesar DL 1,4625 dan DU 1,6243. Dengan demikian, kita harus mencari DL, DW, dan 4 min DU dulu. DL-nya sudah diketahui, DW sudah, dan 4 min DU adalah 4 dikurangi DU-nya 1,6243, yaitu senilai 2,3717. Nah, kesimpulannya begini, jika DW lebih kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi. Jika DW lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Dan jika DL lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari DU, maka pengujian tidak dapat disimpulkan. Nah, pada autokorelasi saat ini bisa kita simpulkan, yakni DW senilai 2,54 lebih besar dari DU yang senilai 2,3717. Maka bisa kita simpulkan tidak terdapat autokorelasi. Nah, sekarang kita masuk pada hasil membaca uji multikolineritas yang bisa kita lihat pada tabel koefisien pada bagian statistik VIF. Nah, VIF itu yang kita lihat pada tabel bahwa VIF kurang dari 10 dan lebih dari 0,01. Jadi nilai VIF pada tabel tersebut adalah 1,015 dan bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas. Nah, yang terakhir kita akan membaca hasil uji heteroskedastisitas yang bisa kita lihat dari tabel scatter plot. Dalam scatter plot tersebut terlihat bahwasannya titik-titik data membentuk pola tertentu yang mana menyebar merata.
Nah, itu tidak memenuhi syarat terjadinya heteroskedastisitas, maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, itu tadi langkah-langkah dan hasil membaca uji asumsi klasik. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.